Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan bahwa pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kitab Tanqihul Qaul yang pada hari ini masih membaca di bagian muqaddimah, pembukaan halaman 4, baris ketiga dari bawah. Sebelum kita baca kitab ini, mari sama-sama kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, khususnya pengarang kitab ini. Semoga Allah selalu limpahkan rahmat dan maghfirah kepada mereka. Dan kita yang membaca kitab ini mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin. Wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masaikhina fid din. Annallahal karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala asy-syaikhul muallifu rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Al-babul khamisa asyar fi fadilatis sunani. Bab yang ke-15 tentang keutamaan yang sunnah-sunnah. Ay min salawatin khosatin. Daripada salat-salat yang khusus, salat-salat sunnah. Al-babu sadisa asar fi fadilatiz zakah. Bab yang ke-16 tentang keutamaan zakat. Ay asyamilati li zakatil amwali wal abdani. Artinya pembahasan bab tentang zakat ini mencakup zakat amwal dan zakat abdan. Zakat amwal artinya zakat harta. Ada beberapa itu yang termasuk zakat harta, ya. Di antaranya harta-harta yang wajib dizakati, hewan ternak, ya, seperti unta, sapi, kerbau, kambing, kemudian naket, ya, atau emas dan perak, kemudian hasil-hasil pertanian, buah-buahan, ya, seperti anggur dan kurma, kemudian tijarah, ya, hasil perdagangan, hasil pertambangan, itu semua zakat amwal, zakat harta yang harus dibayarkan zakatnya. Wal abdan, dan juga zakat badan, artinya zakat fitrah. Nah, sesungguhnya zakat ini merupakan ajaran Islam yang apabila dilaksanakan akan mengurangi kemiskinan, akan membantu orang-orang yang kurang beruntung atau fakir miskin, sehingga mereka tidak mengalami kesusahan dengan zakat ini. Coba saja umpamanya zakat-zakat itu semuanya dikeluarkan, zakat hewan, zakat emas,
zakat pertanian, zakat buah-buahan, zakat perdagangan. Atau para ulama kontemporer menyatakan zakat profesi dan lain sebagainya. Itu tentu akan memberikan satu hasil yang sangat banyak gitu ya, yang bisa digunakan untuk membantu kaum du'afa. Al-babu sabi'a asyara fi fadilatis shadaqati. Bab yang ke-17 tentang keutamaan sedekah. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, berkata tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa tustahabbu shadaqatut tatawwu'i fi sairil awqati lailan wa naharan qalilan wa katsiran. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, disunnahkan sedekah tatawu, sedekah yang sunnah. Kalau tadi zakat amwal, zakat abdan, ya, zakat harta dan zakat fitrah itu sebagai sedekah yang wajib. Nah, di samping sedekah yang wajib itu ada juga sedekah sunnah gitu ya. Seperti membantu orang-orang yang kesusahan dalam bentuk memberikan makanan umpamanya, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Membantu pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Sedekah tatawu. Fi sairil awqati, itu disunnahkan dalam semua waktu, lailan wa naharon, baik malam hari, siang hari, bersedekah. Ya, bahkan sebisa mungkin kita mengusahakan tiada hari berlalu tanpa sedekah gitu ya. Qalilan wa katsiran. Ya, baik sedikit maupun banyak begitu ya. Jadi ketika kita memiliki harta sedikit, kita juga bersedekah, apalagi harta kita banyak begitu ya. Nah, disunahkan ya, baik kita harta sedikit atau banyak bersedekah, sehingga untuk bersedekah itu tidak harus menunggu punya harta banyak dulu gitu ya. Tidak harus kaya dulu gitu. Ya, jika memang kaya atau punya harta banyak ya, kalau tidak kaya-kaya atau tidak punya harta, maka jika tidak mau bersedekah dengan yang sedikit, akhirnya tidak bisa, tidak akan pernah bersedekah. La siyaman fil ashhuril mubarakati. Ya, lebih-lebih pada bulan-bulan yang diberkati. Ka syahri Rajab, seperti pada bulan Rajab, banyakin sedekah. Wa Sya'bana, pada bulan Sya'ban, banyakin sedekah. Wa syahri Ramadhana, dan pada bulan Ramadan, banyakan sedekah. Apalagi di bulan Ramadan begitu ya, bulan yang amalan-amalan sunnahnya dibalas seperti amalan wajib, dan amalan-amalan wajibnya dibalas 70 kali bila dibandingkan di bulan di luar selain bulan Ramadan. Wa ayyamil idi, pada hari Id ya, saat dianjurkan untuk bersedekah, apalagi terhadap orang-orang yang kesusahan. Hari raya itu adalah hari di mana orang ingin bersukacita, bersukaria gitu ya. Memakan makanan barangkali yang lebih enak, memakai pakaian yang lebih bagus. Tapi mereka yang memang kurang beruntung hidupnya, jika tidak ada makanan, jika tidak ada pakaian yang bagus yang dikenakan, apalagi anak-anak gitu ya, akan terasa sangat sedih bagi mereka. Maka dianjurkan bersedekah ayyamal Id. Wa Asyura, pada hari Asyura ya, di bulan Muharram, 10 Muharram. Wa ayyamil jadzbi waddiki, dan pada hari-hari paceklik atau hari-hari sempit. Jika di daerah-daerah pada saat-saat paceklik umpamanya
Ketika musim kemarau, hujan tidak turun-turun, danau dan tempat-tempat air kering, sehingga tanaman-tanaman tidak tumbuh. Bukan main sulitnya kehidupan begitu ya. Karena memang kehidupannya didapatkan dari hasil pertanian. Paceklik gitu. Maka saat-saat begitu, kita hendaknya bersedekah begitu ya, kepada mereka yang ditimpa kesulitan seperti itu. Atau pada masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, di mana orang banyak yang usaha-usahanya tutup, banyak yang di PHK dari tempat pekerjaannya, sehingga penghasilannya tidak seperti sebelum-sebelumnya, kekurangan begitu ya. Maka bersedekahlah ya. Lalu kita mengapresiasi kegiatan-kegiatan ibu-ibu yang melaksanakan Jumat berkah dengan memberikan makan siang kepada para jamaah salat Jumat pada saat-saat seperti ini. Itu sangat bagus begitu ya, sangat disunahkan. Liyahuza, agar mendapatkan bidzalika, dengan sedekah itu, al-afiyata, keselamatan, bil jismi, di dalam badannya, wal mali, di dalam hartanya, wal ahli, dan di dalam keluarganya. Jadi sedekah yang kita berikan itu akhirnya berpulang kepada kita begitu ya. Pertama dalam bentuk Allah jaga keselamatan begitu ya. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu taruddul balaa wa tutawwilul umrah. Sedekah itu bisa menolak bala dan bisa memperpanjang umur. Memberikan keselamatan dengan sedekah itu gitu ya. Maka perbanyaklah sedekah gitu ya. Itu akan kembali kepada diri kita. Sedekah yang kita berikan itu dalam bentuk keselamatan, fil jismi, badan, wal mali, dan begitu juga harta kita Allah jaga gitu ya. Makanya saudara-saudara sekalian, ketika mohon maaf umpamanya usaha yang dilakukan oleh orang gitu ya, yang pada awalnya usahanya itu maju hebat gitu ya, tapi kemudian usahanya mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan, itu barangkali zakat-zakatnya tidak ditunaikan begitu ya. Sehingga hartanya itu tidak terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau petani-petani yang menanam tanaman begitu, yang kemudian tanamannya itu diserang hama, ya hama wereng dan sebagainya gitu ya. Sehingga panennya itu gagal gitu ya. Nah, ini barangkali zakat-zakat pertaniannya itu tidak ditunaikan gitu ya. Sehingga pertaniannya itu tidak terjaga, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi orang yang bersedekah itu mendapatkan keselamatan harta dan badannya, wal ahli, dan keluarganya, wal khulfas sari'i fid dunya wa thawabal jazili fil akhirah, dan mendapatkan penggantian yang cepat di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Ya, jadi itu di antara fadilahnya sedekah tadi, mendapatkan keselamatan badan, harta, dan keluarganya, juga diberikan penggantian yang cepat di dunia. Makanya orang yang bersedekah itu Allah ganti gitu ya. Hartanya justru makin bertambah-tambah. Pengusaha yang bersedekah, maka usahanya semakin lancar. Omsetnya semakin banyak, keuntungannya semakin banyak gitu ya. Ya, karena dari sedekahnya itu Allah berikan penggantian gitu ya. Dan di akhirat mendapatkan pahala yang banyak. Al-babu tsamina asyara fi fadilatis salam. Bab yang ke-18 tentang keutamaan salam. Wa yustahabbul qiyamu lil imamil adili.
dan disunnahkan untuk berdiri kepada imam yang adil. Jadi kalau ada pemimpin kita, imam-imam yang adil, maka kita bangun berdiri, hormatin gitu ya. Hormatin pemimpin-pemimpin yang adil itu. Wal walidaini, dan ya bangun menghormati siapa? Kedua orang tua. Jadi kalau ada orang tua datang ya, apalagi umpamanya rumahnya beda, datang ke rumah anaknya, anaknya lagi duduk begitu ya. Itu ajaran agama, begitu lihat orang tuanya datang harus bangun buru-buru gitu ya. Menghormati ya. Cium tangannya gitu ya. Jangan ada orang tua, itu anak duduk saja atau cuek saja. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wa ahlid dini, dan para ahli agama ya, ustadz, kiai ya, para tokoh-tokoh agama, hormatin gitu ya. Hormatin ketika mereka datang, sambut mereka, berdiri menyambut mereka. Wal wara'i, dan orang-orang yang wara', ya, orang-orang yang mempunyai sifat wira'i. Apa itu orang-orang yang wara'? Orang yang meninggalkan sesuatu yang makruh, ya, yang mubah, sesuatu yang makruh, yang subhat, gitu ya. Ataupun sesuatu yang mubah atau yang halal, yang dikhawatirkan dia bisa terjerumus ke dalam yang haram. Itu ditinggalkan, itu namanya orang wara'. Yang makruh itu yang tidak baik ditinggalkan. Apalagi yang subhat, yang remeng-remeng, yang lebih besar kemungkinan jatuhnya ke haram, itu ditinggalkan. Hatta yang mubah pun, atau yang halal pun, jika itu sampai nanti menjerumuskan dia kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya itu ditinggalkan. Ya. Ya, main game umpamanya, ya jadi haram kalau itu akhirnya tidak melakukan sholat begitu ya, melalaikan daripada ingat kepada Allah. Na'udzubillah. Wa akramin nasi, dan menghormati kepada orang-orang yang mulia. Kama qala Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah, qumu ila sayyidikum, berdirilah kamu menghormati kepada pemimpin-pemimpin kamu, tuan-tuan kamu. Al-babu tasi'a asyara fi fadilatid du'ai, bab yang ke-19 tentang keutamaan doa. Wa huwa saiful mu'mini, dan menurut pengarang di sini, doa itu adalah senjata orang beriman. Doa itu adalah senjata orang beriman. Kalau tentara, kalau polisi umpamanya, dia punya senjata gitu ya. Sehingga berwibawa, disegani gitu, ada senjatanya gitu ya. Yang sewaktu-waktu bisa digunakan gitu ya. Nah, kalau orang-orang beriman yang sivil, yang bukan polisi, bukan tentara, tidak punya senjata dalam bentuk pistol, umpamanya dalam bentuk senapan, tapi senjatanya dia apa? Yaitu doa ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa, wiridan-wiridan gitu ya. Umpamanya Al-Qur'an yang dijadikan wiridan, atau zikir-zikir itu. Nah, doa-doa seperti itu menjadi senjata bagi dia. Ya, sebagaimana hebatnya seorang polisi yang mempunyai pistol, yang punya senapan, maka begitu juga hebatnya seorang muslim yang punya doa-doa, punya zikir-zikir begitu ya, punya wirid-wirid.
Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berfirman Tuhanmu, memintalah kepadaku, ya, doalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan perkenankan doa-doamu itu. Wa su'ila Ibrahim ibnu Adham rahimahullah. Dan ditanya Ibrahim bin Adham rahimahullah. Siapa itu Ibrahim bin Adham? Dia adalah seorang bangsawan, orang yang kaya raya, telah menikmati kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Karena hartanya banyak gitu ya. Tapi kemudian kehidupan yang mewah itu ditinggalkan. Dia bertobat kepada Allah dan menjadi seorang sufi. Ya, yang hidupnya akhirnya lebih banyak diorientasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Ibrahim Adham ditanya gitu. Faqila lahu, maka ditanya baginya, ma baluna nad'ullaha fala yastajibu lana. Ya, apa kepentingan kita berdoa kepada Allah gitu? Apa perlu kita berdoa kepada Allah? Fala yastajibu lana, sedangkan Allah tidak mengabulkan dosa-dosa kita. Faqala, maka Ibrahim bin Adham menjawab, kenapa Allah enggak mengabulkan doa-doa kamu? Li'annakum arabtumur rasula falam tattabi'u sunnatahu. Karena engkau tahu Rasul, ya. Engkau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus membawa risalah Allah, memberikan ajaran-ajaran kepada kita. Fala tattabi'uni, fala tattabi'u sunnatahu. Tapi kamu tidak ikuti sunnah-sunnahnya itu. Ya. Rasul ajarkan sholat berjamaah. Rasul ajarkan baca Al-Quran. Rasul ajarkan saling sayang, menyayangi, saling tolong-menolong. Tapi nggak diikuti gitu ya. Bagaimana doanya akan diterima oleh Allah? Wa araftumul Qur'ana falam ta'malu bihi. Kamu sekalian tahu tentang Al-Quran, firman Allah yang diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Falam ta'malu bihi. Kamu nggak amalin gitu. Al-Quran dikebelakangkan. Al-Quran tidak jadi pedoman hidup. Al-Quran tidak menjadi sumber hukum ketika dia memutuskan perkara. Wa akaltum ni'matallahi falam tu'addu syukraha. Ya, kamu ya, memakan nikmat-nikmat Allah. Rizki-rizki Allah telah kamu nikmati. Ya Allah kasih napas, Allah kasih makan, ya, dan sebagainya. Falam tu'addu syukraha. Tapi nggak pernah kamu laksanakan bersyukur kepadanya. Ya. Manifestasi syukur itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya bersyukur. Nah, ini perintah yang Allah perintahkan kadang-kadang tidak dilaksanakan gitu ya. Artinya menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Wa arabtum al-jannata falam tatlubuha, dan kamu sekalian tahu tentang surga tapi kamu enggak berusaha cari surga itu. Wa arabtum an-nara, dan kamu tahu tentang neraka, falam tarhabu minha, tapi kamu tidak berusaha lari, tidak berusaha takut daripada api neraka itu. Tidak takut dengan api neraka itu. Wa arabtum asyaitana falam tuharibuhu wa rafaqtumuhu. Dan kamu tahu tentang setan itu, tapi kamu tidak perangi setan itu, malah kamu jadikan teman. Wa arabtumul mauta falam tasta'iddu lahu. Kamu tahu tentang kematian, tapi kamu tidak persiapkan kematian itu. Wadafantumul amwata falam ta'tabiru bihim. Kamu menguburkan mayit-mayit,
Tapi kamu tidak pernah mengambil pelajaran daripada orang yang sudah meninggal itu. Wa taraktum uyubakum wastaghaltum bi'uyubin nasi. Kamu sibuk dengan kamu tinggalkan aib-aib kamu. Ya, celak-celak kamu, kejelekan-kejelekan kamu. Tapi kamu sibuk dengan aib-aib orang lain, dengan celak orang lain. Ya, aibnya sendiri tidak kelihatan, sehingga dia tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Yang dilihat aib orang saja, kejelekan orang saja, sehingga menyalahkan orang terus. Al-babul ishruna fi fadilatil istighfari. Bab yang ke-20 tentang keutamaan istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aksara minal istighfari, siapa orang yang banyak membaca istighfar, ja'alallahu azza wa jalla, maka ja'alallahu azza wa jalla lahu, maka menjadikan oleh Allah azza wa jalla baginya, bagi orang yang banyak beristighfar itu, min kulli hammin faraja, dari tiap-tiap kesusahan ada kelapangannya. Dari setiap problematika kehidupan yang dia alami, diberikan solusinya, jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari tiap-tiap kesempitan Allah berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan diberikan oleh Allah kepadanya rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Itu orang-orang yang banyak beristighfar. Al-babul hadi wal ishruna fi fadilati dzikrillahi. Bab yang ke-21 tentang keutamaan zikir. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dzikran katsira, zikir yang banyak, ya. Zikir yang banyak, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, ya, pada waktu siang, pada waktu malam, gitu ya. Bahkan dianjurkan, ya, tiap-tiap pagi, tiap-tiap sore untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikirnya itu zikir yang banyak, gitu ya. Zikir yang banyak. Al-babu tsani wal isruna fi fadilati tasbih. Bab yang ke-22 tentang keutamaan tasbih. Qala Abu Dzar radhiyallahu an. Telah berkata Abu Dzar radhiyallahu an, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalami ahabbu ilallahi azza wa jalla. Apa perkataan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala sallallahu alaihi wasallam, mastafallahu subhanahu lil malaikatihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, perkataan yang paling dicintai adalah perkataan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk malaikat-malaikatnya. Apa sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat-malaikatnya itu? Yaitu tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makanya para ulama
mengajarkan itu. Ada di dalam beberapa kitab gitu ya. Di antaranya setelah sholat qobliyah fajar ya. Setelah sholat qobliyah subuh ya. Itu membaca tasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini kalimat terbaik yang Allah pilihkan untuk para malaikat begitu ya. Yang menjadi kalimat terbaik yang kita ucapkan gitu ya. Al-babus salisu wal isruna fi fadilati taubati. Bab yang ke-23 tentang keutamaan taubat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Kata Nabi, siapa orang yang bertobat sebelum terbit matahari ya dari tempat terbitnya, taballahu alaihi, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum matahari terbit dari barat, kalau kita di Indonesia begitu ya, karena Indonesia matahari terbit dari timur. Nah ini sebelum matahari terbit dari barat, Allah masih terima taubat. Gitu. Nanti kalau sewaktu-waktu mataharinya sudah terbit dari barat, nah sudah tidak diterima lagi taubat begitu ya. Jadi kesalahan apapun yang kita perbuat begitu ya, sebesar dosa apapun yang kita lakukan, ketika kita bertobat ya, selain syirik, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima, tapi dengan catatan sebelum matahari terbit dari barat begitu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu taubatal abdi, menerima taubatnya seorang hamba, malam yughargir, sebelum taubatnya itu sebelum ruhnya itu sampai tenggorokan. Rawahut Tirmizi wa Ibnu Majah. Meriwayatkan kepada hadis ini Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Jadi Allah terima taubat seorang hamba sebelum rohnya itu sampai tenggorokan ya. Karena ruh atau nyawa begitu ya kan dicabut ya. Dicabut melalui mulut gitu ya, keluarnya begitu ya. Nah, ketika itu belum sampai tenggorokan masih diterima. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan, ya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-babur rabi'u wal ishruna fi fadilatil fakri. Bab yang ke-24 tentang keutamaan fakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, man at'ama miskinan, orang yang memberikan makan kepada orang miskin, min ju'in, daripada kelaparan, au dafa'anhu maghraman, atau orang yang membayarkan kepada orang yang kesusahan itu, kepada orang yang miskin itu, hutangnya. Au kasyafa anhu kurbatan, atau orang yang membuka daripada orang yang kesusahan itu, orang yang miskin itu, bebannya. Meringankan bebannya. Jadi perbuatan-perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makan kepada orang miskin, ya, supaya mereka tidak kelaparan, atau membayarkan hutang bila dia punya hutang gitu ya.
sudah terlilit utang, nggak mau bayar ya. Kebetulan ada saudara yang kaya, yang punya uang gitu ya, bantu itu ya. Bantu gitu ya. Atau yang meringankan atau membuka beban yang dia hadapinya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nanti baru selanjutnya kita lanjutkan al-babul khamis wal isrun fi fadilatin nikah. Mari kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum biddin wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil wahdina wa iyyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda'anna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.